Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Nusapitri dengan NIM 2022008045. Nah, dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu Profesor Gustian Juanda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Cost Quality Management dan Just in Time System atau JIT. Baik langsung saja pada definisi keduanya. Nah, untuk CQM atau Cost Quality Management merupakan sebuah metodologi yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi guna menentukan sejauh mana sumber daya yang dapat digunakan untuk aktivitas guna mencegah kualitas buruk yang menilai kualitas produk ataupun layanan perusahaan yang berasal pada kegagalan internal dan eksternal. Nah, pada CQM atau Cost Quality Management ini terdapat komponen-komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu Cost Quality Management ini berfokus pada pencegahan cacat, dengan kata lain atau prevention cost, di mana memastikan produk tersebut ataupun layanan perusahaan tidak mengalami cacat sejak awal. Nah, contoh dari pencegahan cacat ini bisa melalui pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, dan desain yang lebih baik ataupun yang lebih unik guna mencegah biaya pencegahan. Kemudian berfokus pada penilaian kualitas atau appraisal cost, di mana pada biaya ini dikaitkan dengan pengukuran dan pemantauan kualitas produk ataupun jasa yang dikeluarkan. Misalnya, inspeksi, kemudian pengujian secara berkala, dan audit, yang komponen tersebut termasuk ke dalam biaya penilaian. Kemudian ada berfokus kegagalan internal atau internal viral cost, di mana biaya ini ditimbulkan karena adanya cacat yang ditemukan sebelum produk ataupun layanan tersebut diserahkan kepada pelanggan. Nah, biasanya mencakup biaya perbaikan, scrap, dan rework. Terus yang terakhir ada kegagalan eksternal, di mana biaya ini timbul sebaliknya dari internal, timbul karena cacatnya ditemukan oleh konsumen ataupun pelanggan, sehingga ini termasuk ke dalam biaya garansi, penggantian, dan reputasi yang rusak. Nah, sementara itu untuk definisi dari JIT atau Just in Time System adalah salah satu strategi manajemen yang meminimalkan inventaris serta meningkatkan efisiensi dengan menerima barang hanya saat dibutuhkan pada saat untuk proses produksi guna mengurangi biaya inventaris. Nah, hal ini dibutuhkan suatu peramalan permintaan yang akurat dan kerjasama yang erat dengan pemasok. Misalnya, ada sebuah pabrik otomotif yang beroperasi dengan tingkat inventari yang rendah. Hal ini sangat bergantung pada rantai pemasokannya untuk menyediakan bagian yang dibutuhkan untuk membangun mobil sesuai kebutuhan. Maka dari itu, pabrik tersebut memesan bagian yang diperlukan untuk merakit kendaraan hanya setelah pesanan diterima. Nah, kemudian pada strategi JIT ini, Just in Time System ini berfokus pada meminimalisir inventaris. Nah, misalnya inventaris ini dijaga serendah mungkin guna menghindari pemborosan dan biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua ada kerjasama dengan pemasok.
untuk memasarkan produk dan memproduksi untuk proses produksi secara efisien, maka sebuah perusahaan harus memerlukan atau memiliki hubungan yang erat dengan pemasok guna mengirim bahan baku dan komponennya sesuai dengan tepat waktu. Kemudian, JIT ini berfokus kepada produk sesuai dengan permintaan. Barang ataupun jasa, barang yang diproduksi dan jasa yang dikeluarkan hanya akan dibuat pada saat pesanan masuk dari pelanggan. Hal ini guna mengurangi biaya penyimpanan dan resiko barang yang usang. Nah, untuk pengimplementasian kedua metode ini, maka perusahaan harus berfokus kepada hal-hal berikut. Misalnya pada cost quality management, perusahaan harus berfokus pada pencegahan. Nah, misalnya berinvestasi dalam pelatihan karyawan dan perencanaan kualitas guna mencegah terjadinya cacat sejak awal. Kemudian ada pengukuran kualitas yang akurat. Nah, kita dapat menggunakan infeksi dan pengujian secara berkala untuk memastikan produk ataupun jasa yang dikeluarkan perusahaan telah memenuhi standar kualitas. Kemudian ada berfokus kepada analisis kegagalan. Nah, suatu perusahaan harus mengidentifikasikan apa penyebab dari kegagalan internal dan kegagalan eksternal, di mana dengan memahami akar masalah, perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif. Kemudian ada komponen yang paling penting, yaitu kerjasama antar tim, di mana implementasi akan terlaksana dengan baik apabila adanya kerjasama tim dengan melibatkan tim lintas departemen untuk meningkatkan kualitas. Dengan adanya komunikasi yang baik antar departemen ataupun orang-orang yang terlibat dalam proses produksi, maka akan membantu mengurangi kesalahan. Nah, untuk pengimplementasian just-in-time system ini, maka dibutuhkan peramalan permintaan yang akurat, di mana kita dapat menggunakan data yang historis dan tren untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Kemudian hubungan yang baik dengan pemasok. Sudah dijelaskan bahwa hubungan yang erat dengan pemasok maka akan memastikan bahwa mereka dapat mengirim bahan baku dan komponennya sesuai tepat waktu atau sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian JIT ini harus berfokus pada optimalisasi proses produksi. Nah, dengan identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah atau tidak berguna dan eliminasi pemborosan, maka membutuhkan proses produksi yang lebih efisien. Kemudian JIT ini berlaku secara fleksibel. Nah, meskipun JIT mengurangi inventaris, maka pastikan juga perusahaan harus tetap dapat merespon suatu perubahan permintaan konsumen yang dengan cepat. Pasti permintaan konsumen itu akan berubah dengan cepat sesuai dengan tren yang ada. Nah, dengan menggunakan atau menggabungkan kedua komponen ini, CQM dan JIT, maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya serta mengoptimalkan proses bisnis yang berdampak pada kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai CQM atau Cost Quality Management dan Just-in-Time System.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.